Yes. Halo, selamat malam. Saya akan mencoba menjelaskan, atau sebenarnya sih saya mau coba bikin program belajar fotografi yang kita mempelajari dasar fotografi tidak terlalu dalam. Teman-teman untuk mendalaminya masih banyak channel-channel yang lain, tapi saya akan menjelaskan step per step, satu persatu, garis besar bagaimana kita harus belajar fotografi, bagaimana kita mengenali gear kita, bagaimana atau alat kita, bagaimana kita memahami bagaimana fotografi itu bekerja. Sebenarnya kalau kita bicara tentang fotografi itu kita harus tahu apa sih fotografi itu, apa sih, kenapa sih kita harus memahami dan mengetahui bagaimana fotografi itu bekerja. Karena sebenarnya kita lihat dari sejarahnya, untuk sekarang itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan saya juga sempat ketika terjun ke dunia profesional, saya sedikit prihatin bahwa di sini tuh banyak sekali fotografer karbitan yang muncul. Dia merasa punya kamera dan dia merasa sebagai seorang fotografer ketika ada yang bilang fotonya bagus. Padahal kembali lagi bahwa karya seni itu relatif. Sama seperti kecantikan seorang wanita itu juga relatif. Ketika saya memilih perempuan A, bisa aja yang lain bilang, wah perempuan itu jelek, tapi saya merasa perempuan itu paling sempurna. Semua itu relatif. Karya seni itu seperti perempuan, kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Jadi cepat akan menjelaskan beberapa jenis kamera yang umum dan yang bisa saya tunjukkan. Mungkin untuk medium format seperti Hasselblad itu tidak saya taruh di sini karena terlalu penuh. Jadi medium format saya mewakilkannya dengan TLR saja. Dan ini, atau orang saya sering dari kecil disebutnya itu kamera gajah karena dia seperti belalai, tapi orang-orang banyak mengenalnya sebagai folding kamera atau kamera lipat. Ini juga medium format. Dia menggunakan film 120. Oke, jadi kita cepat aja. Jadi kita bagi dulu. Secara sebenarnya ada 3 sih garis besar ukurannya kamera. Pada dasarnya itu ada 3. Satu 35 mm ini, yang dulu ada yang lebih kecil nggak ya, saya kurang tahu. Ini 35 mm. Ini filmnya seperti ini. Lalu ada ini sama, kalau ini juga 35 mm. Itu saya 36 sih, tapi ini sama, ini untuk 35 mm. Dan ada ini 120 mm. Ya, ini yang disebut medium format. Masih ada satu lagi large format atau ukurannya besar. Biasanya segini kalau nggak salah, dia per slide. Jadi model fotonya dia per slide, dan biasanya kameranya bentuknya juga seperti ini, dia menggunakan belalai juga. Mungkin kalau ada gambarnya nanti coba large format kamera, dan saya pasang di sini kalau ada gambarnya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita bagi jadi tiga bagian tadi dulu ya. Tapi kita di sini akan membahas jadi 2 jenis saja. Nah, di sini kita yang paling basic, yang paling kita sering temui itu ada rangefinder. Di sini rangefinder saya ada 2. Ini kamera pertama saya waktu saya masih belajar foto. Ini Canon Net GL17. Ini kamera pertama saya dulu belajar foto seperti ini. Ini sebenarnya jujur ini kalau dibuka kotor banget dalamnya, karena sini juga udah lama banget nggak saya pegang, dan ya mungkin karena saya bikin video ini saya akan membersihkan habis ini. Ini sudah nggak berfungsi ya, karena ini juga ya seperti ini. Nah, ini sudah nggak berfungsi, jadi ya sudah dimuseumkan saja. Rangefinder itu biasanya dia lensanya nggak bisa diganti. Ada beberapa rangefinder yang lensanya bisa diganti. Kalau zaman dulu ya mungkin Leica itu bisa diganti. Leica bisa diganti. Saya buka aja biar teman-teman lihat betapa kotornya saya. Karena saya tadi juga saya buka kotor sekali. Ini sudah tirai rananya juga sudah nggak ada. Kotor banget. Kotor sekali. Rangefinder itu dia biasanya lensanya nggak bisa ditukar. Ini pakai film 35 mm.
Ini juga rangefinder. Ini dari Agfa. Lensanya juga sama, ini nggak bisa diganti. Dan biasanya rangefinder itu dia tidak ada mirrornya atau dia tidak ada refleksinya. Jadi untuk melihat gambar, melihat foto apa yang akan kita tangkap itu melalui jendela yang ada di sini. Jadi bukan melalui lensa. Jadi dia dari jendela ini dia langsung ke sini, ke layar ini. Jadi kalau misalkan kita preview seperti ini, nah nanti di situ dia ada frame line-nya. Jadi seberapa kita akan mendapatkan gambar itu melalui lensa ini. Sementara ini bahwa yang ditangkap oleh film itu melalui lensa. Jadi kerap terjadi, teman-teman saya sempat bilang, kok kadang meleset. Pasti itu meleset karena dia tidak secara langsung melihat apa yang dilihat oleh lensa. Seperti itu. Jadi di sini ada mirrornya. Bahwa di sini ada jendelanya. Nah, biasanya beberapa rangefinder dia diikuti dengan flash yang tertanam seperti itu kalau zaman dulu. Jadi flashnya sudah ada beberapa yang mengikutkan flash di sini. Tapi banyak juga yang enggak. Tapi saya dulu waktu kecil membedakannya seperti itu. Di sini ini ada yang satu yang spesial. Ini adalah kamera yang mungkin ini salah satu kamera yang paling tua yang saya miliki. Ini ada baby box. Ini dari Zeiss juga sekarang masih produksi. Ini namanya baby box kamera. Teman-teman lihat ya. Ini baby box kamera. Nah, ini prinsipnya ya kurang lebih kayak kamera lubang jarum sebenarnya. Jadi dia menangkap gambar, tapi kita nggak tahu gambar yang ditangkap seperti apa karena tidak ada jendelanya. Seperti itu. Kita buka saja. Bukanya juga nggak susah kok. Ini kita tarik di sini, kita tarik ke depan. Nah, di sini ada pengikatnya ini. Kita tarik ke depan. Nah, seperti ini dalamnya. Ini juga tirai rananya saya lepas bukan karena rusak, tapi memang karena kalau disimpan terlalu lama seperti ini. Kalau disimpan terlalu lama itu juga risikonya adalah spare part ini susah didapatkan. Ini nggak tahu sekarang harganya. Dulu saya belinya ini masih murah, sekitar kalau dirupiahkan sekitar 200.000. Saya dapat dari pasar online waktu itu. Nah, ini dari baby box dari Zeiss. Ini sekitar tahun produksinya sekitar tahun 1930. Belum lahir teman-teman, saya juga belum lahir. 1930. Baby box kamera. Ini juga menggunakan film 35 mm. Sebelum kita masuk ke medium format, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini SLR. SLR itu singkatan dari apa? Itu adalah single lens reflex. Karena kenapa dia disebut single lens reflex dan ini disebutnya two lens reflex? Kelihatan nggak ini two lens reflex? Karena dia punya dua lensa dan ini single lens. Tapi sebenarnya yang penting menurut saya itu adalah kata-kata reflect. Dia merefleksikan gambar yang dari lensa ini melalui cermin di balik sini. Jadi cermin, teman-teman harus memahami dulu bagaimana kamera itu bekerja. Kamera itu bekerja kan dia cahayanya kebalik. Jadi cahaya yang masuk ke dalam sini ini ditangkap oleh sensor itu terbalik. Jadi dia terbalik, oleh karena itu coba dijelasin di sini. Jadi cahaya atau gambaran yang ditangkap dari luar itu dibalik dua kali, baru ditangkap oleh viewfinder. Oleh karena itu fotografer bisa melihat seperti itu. Dan ini kamera yang paling umum digunakan karena dia pengaturannya banyak manualnya dan lensanya bisa diganti-ganti. Jadi lensanya bisa diganti-ganti. Dia cukup menekan salah satu tombol. Kalau di sini saya tunjukkan FM2.
saya tunjukkan FM2 nya. Nah di sini juga ada pengaturannya, ISO atau ASA. Dulu saya juga bingung waktu masih belajar, itu belum ada digital, itu saya belajar ini ISO atau ASA. Nah ya saya memahaminya ISO atau ASA itu ya kepekaan cahaya itu sendiri. Jadi kalau sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis kamera secara garis besar, mungkin setelah ini saya akan menjelaskan apa itu ISO, apa itu speed, apa itu segitiga exposure dan lain sebagainya. Tapi banyak sudah menjelaskan itu juga. Nah sama ini juga pakai film 35 mm. Nah cara bukanya ini juga pakai 35 mm. Kalau ini masih bersih teman-teman, masih bersih ya, ini masih bersih dan ini masih berfungsi juga dengan baik. Ini lensanya pakai lensa vario, lensa zoom standar 35-70, f nya 3,3 sampai 4,5 dari Nikkor. Oke. Nah lalu yang selanjutnya adalah two lens reflex. Kita mulai dari yang sini apa yang sini dulu? Yang sini dulu aja. Jadi ini two lens reflex dari Rolleiflex. Apa bedanya two lens reflex dan single lens reflex? Itu adalah dia merefleksikan gambar yang ditangkap viewfinder sama dengan rangefinder tadi. Dia menangkap refleksi dari lensa yang di atas. Dia tangkap, kita lihatnya dari sini. Mirip ya Hasselblad, ya kan? Dia juga ngelihatnya gini kalau Hasselblad yang lama, tapi yang sekarang masih nggak ya? Saya udah lama nggak pakai Hasselblad sih. Nah, lalu lensa yang bawah itu dia menangkap gambar ke film atau ke media cetaknya. Nah, dia biasanya juga disertai dengan ini loop atau kaca pembesar. Kelihatan nggak ya? Loop atau kaca pembesar. Yang dia biasanya buat nginceng gitu. Ini ngokangnya juga unik. Ini juga ngokangnya celuk, gini set spread itu. Bukanya dari sini. Seperti ini. Nah ini ukuran filmnya besar ini. Nah ini masuk filmnya lewat sini, selupuk, seret, tarik di sini, nanti muter. Nanti ketika filmnya udah habis muter ke sini, cucut, film yang ngulung lagi baru dicuci. Kalau filmnya masih ada dibuka, kebakar semua. Kita kesini dulu. Ini juga medium format. Ini disebut folding kamera. Kita posisikan dari tertutup dulu. Biasanya seperti ini, dan di sini ada grip, tinggal dimasukkan gini, biasanya enak banget. Tinggal jepret. Nah seperti itu. Ini dari Voigtlander. Ini mungkin tahun 60-50-an. Nah di sini juga ada set. Ini biasanya untuk tripod, biasanya ditaruh sini terus foto bersama dari sana. Kelihatan foto dari sini, dibuka terus foto dari sana. Nah kita buka dulu. Nah, lucunya ini dia pengaturannya banyak sekali dari depan, dan shootnya itu dia pakai, tuh kelihatan nggak ya? Jadi dia di sini ada bekasnya, cuman di sini bekasnya kayak gitu. Jadi, terakhir, ini masih pernah saya pakai, tapi saya habis itu bingung karena saya nyari lampu flashnya udah gak ada lagi. Nah ini dulu waktu saya pakai itu saya juga baru tahu bahwa ternyata lampu flash ini sekali dia nembak ya sudah harus ganti. Bayangin kalau dulu itu harus sanggup berapa lampu untuk penggunaan lensa ini, flash ini. Ini twin lens reflex dari Kodak, two lens reflex dari Kodak. Kodak itu juga ini secara sejarah juga dia salah satu pionir dalam foto. Kalau dulu terkenal tuh slogannya, cukup Anda tekan, sisanya kami yang melakukan. Bagus ya, cukup Anda tekan, sisanya kami yang melakukan. Kita coba buka aja. Tas ini kelihatan ya. Ya ini lah pokoknya.
ini nanti dari bawah ini kelihatan atas dan sama. Ini refleksi dari lensa yang atas ini ke yang sini, dan dari lensa yang bawah sini, karena lensa yang bawah ini nanti nangkapnya ke film. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen kita next kita berdiskusi tentang apa, anatomi kamera atau speed atau apa. Tapi kalau misalkan anatomi kamera pasti saya akan barengan dengan speed, rana, dan lain sebagainya. Jadi gitu saja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam jepret.